Dan yang bisa dipastikan, dengan MK nomor 60, mahar untuk mendapatkan kendaraan politik yang sangat fantastis itu bisa lebih murah. Karena sebenarnya itu jugalah yang menjadi salah satu biang keladi suburnya praktek korupsi bagi kepala daerah karena kos politik terlalu besar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama Bang Ilo di Obi Production. Apa kabar teman-teman semuanya? Mudah-mudahan saja kita semua dalam kondisi yang sehat walafiat. Salam demokrasi. Nah teman-teman, kali ini saya ingin mengulas sedikit terkait dengan keluarnya putusan Mahkamah Konstitusi nomor 60 PUU 12 2024, dan setelah itu tidak kurang dari 24 jam itu direspon lagi oleh pemerintah bersama dengan Balik DPR. Nah, apa yang sebenarnya kita ingin petik dari dua pertunjukan seperti itu? Karena sama-sama adalah merupakan lembaga negara. Teman-teman sekalian, sejatinya putusan MK nomor 60 garis miring PUU garis miring angka Romawi 12 2024 yang mengubah ambang batas syarat calon kepala daerah atas gugatan yang dilayangkan oleh Partai Buruh dan Gelora disambut riang gembira oleh seluruh partai politik. Sama dengan euforia kegembiraan masyarakat dan para penggiat demokrasi, keputusan MK nomor 60 ini tentu tidak hanya berkonsekuensi kepada semakin mudahnya anak bangsa untuk maju sebagai calon pemimpin daerah, melainkan partai politik terkhusus partai yang masuk klasifikasi menengah juga mendapatkan impact positif. Karena diyakini dengan keputusan MK 60, mereka justru dengan mudah mengusung kadernya sendiri tanpa harus membangun koalisi dengan beberapa partai politik yang terkadang menyodorkan calon yang tidak sesuai dengan ekspektasi dan garis perjuangan partai mereka. Sekali lagi, MK nomor 60 dinilai media bagi partai politik untuk melahirkan pemimpin yang berasal dari kaderisasi anggotanya. Di sisi lain, muara dari keputusan MK nomor 60 memberikan kesempatan yang luas bagi anak bangsa yang memiliki kemampuan, integritas, dan kompetensi untuk maju dalam kontestasi demokrasi semakin terbuka luas. Karena banyaknya pintu atau jembatan dalam tanda kutip yang dapat mengantarkan mereka untuk menjadi pemimpin daerah. Dan yang bisa dipastikan, dengan MK nomor 60, mahar untuk mendapatkan kendaraan politik yang sangat fantastis itu bisa lebih murah. Karena sebenarnya itu jugalah yang menjadi salah satu biang keladi suburnya praktek korupsi bagi kepala daerah karena kos politik terlalu besar. Karena itu, menjadi aneh jika partai-partai menengah ke bawah yang selama ini sulit mengusung kadernya sendiri ikut menjadi bagian utama dari skenario menjegal keputusan MK nomor 60. Yang tidak saja pro terhadap dimensi demokrasi, tetapi juga syarat dengan dimensi keadilan. Aneh bin ajaib, justru partai-partai inilah yang sebenarnya yang menuai banyak benefit atau manfaat. Tapi malah dengan bangga ikut menjadi bagian yang resistensi dengan keputusan MK 60. Dugaan kita,
Sebenarnya mereka mungkin menyadari hal tersebut, tetapi sekali lagi, pragmatisme, tawaran plus kemungkinan juga bisa karena ada sandera politik yang membuat mereka tidak bisa lagi berpikir rasional. Karena itu, jangan salahkan rakyat jika juga ikut bersikap pragmatis dan transaksional pada setiap event-event pemilu atau pesta demokrasi. Apa yang dipertontonkan oleh para anggota DPR dan pemerintah yang merespon putusan MK 60 secepat kilat memberikan edukasi yang tidak elok bagi tatanan bernegara. Karena seakan memperlihatkan ego sektoral serta maha kuasanya kekuasaan. Sikap DPR dan pemerintah yang merespon putusan MK nomor 60 tidak kurang 24 jam patut dipertanyakan. Karena hal yang sama tidak dilakukan pada saat putusan MK nomor 90 yang penuh pro dan kontra itu. Apalagi dikeluarkan 3 hari menjelang pendaftaran capres di KPU. Keputusan MK adalah final and binding. Keputusan MK adalah mengikat. Itulah dulu yang sering kita dengar ketika Mahkamah Konstitusi melahirkan putusan 90. Tetapi sekarang ini, kelompok-kelompok yang dulu meneriakan Mahkamah Konstitusi sifatnya adalah final and binding, tidak bisa lagi digugat karena keputusan itu mutlak harus dilaksanakan sejak dibacakan. Nah, teman-teman sekalian, di sini baru kita melihat bahwa saat ini kepentinganlah yang dominan. Kelompok-kelompok tadi yang bersuara keras sepertinya tidak pernah terdengar suaranya lagi, bahkan asik dengan bersama-sama membuat peraturan perundang-undangan atau drafting undang-undang pilkada yang kemungkinan diputuskan sebelum pendaftaran pada tanggal 27 November tahun 2024. Bahkan mereka membuat perlawanan dengan memanfaatkan kewenangan mereka di DPR. Di sini sangat jelas bahwa kepentingan golongan atau kelompok masih mengalahkan yang lebih besar, yaitu keadilan demokrasi untuk seluruh rakyat Indonesia. Nah, teman-teman sekalian, jika tidak ada keputusan hukum yang pasti, maka dipastikan pilkada serentak pada tanggal 27 November tahun 2024 ini bisa mengalami banyak masalah. Baik pada saat proses pendaftaran maupun pada saat terjadi sengketa pada saat usai pilkada digelar. Sulit dihindari, pasti ada partai politik yang mendaftarkan calonnya dengan menggunakan putusan MK nomor 60. Di sisi lain, mungkin saja ada yang mendaftar dengan menggunakan referensi undang-undang pilkada yang baru kalau itu disahkan. Karena itu KPU sebagai penyelenggara dituntut untuk memberikan kepastian hukum sebelum semuanya menjadi rumit. Dan yang paling urgent menurut saya adalah Mahkamah Konstitusi tetap harus menjadi panglima konstitusi di Republik ini dengan tetap menjaga marwahnya. Karena itu, segala bentuk antisipasi harus dipersiapkan dari sekarang. Kalau tidak ingin dipermalukan, tentunya. Atas respon pemerintah dan DPR, maka sangat wajar jika penggiat demokrasi, masyarakat, civil society, partai non-kursi, mahasiswa akan kembali turun ke jalan menuntut agar putusan MK 60 tetap diberlakukan dan mengingatkan kembali kepada pemerintah dan para wakil rakyat bahwa jangan sampai mereka lupa mereka lahir dari rahim rakyat. Tanpa suara mereka, tentu para wakil rakyat terhormat tidak bisa melenggang ke Senayan. Karena sejatinya, kenapa mereka ada di DPR? Karena rakyat menginginkan
perpanjangan tangan, perpanjangan aspirasinya kepada pemerintah, bukan justru menjadi bagian yang selalu mengkerdilkan aspirasi-aspirasi mayoritas rakyat Indonesia. Nah, demikian teman-teman apa yang ingin saya sampaikan pada hari ini dengan melihat fenomena yang ada dalam konstelasi politik nasional kita menjelang pilkada serentak. Semoga dibukakan jalan yang terbaik agar demokrasi ini tetap berjalan sesuai dengan harapan kita semuanya. Saya Bang Elo mengucapkan terima kasih, dan kalau ada manfaatnya jangan lupa di subscribe. Salam demokrasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.